secara umum bahwasanya musibah terjadi karena dua hal. Bisa jadi karena dosa yang dilakukan, bisa jadi dalam rangka untuk mengangkat derajat. Bisa jadi karena mengangkat derajat. Seorang diuji dengan musibah untuk diangkat derajatnya. Sebagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan, bisa jadi seorang kalau hanya diharapkan pada amal solehnya, dia tidak bisa mencapai derajat yang tinggi. Dia sudah sholat, tapi ini derajat dia belum bisa dongkrak dia untuk naik ke surga yang lebih tinggi. Maka Allah kasih musibah, Allah kasih ujian, dengan kesabarannya tadi bisa mendongkrak dia kepada surga yang lebih tinggi. Dan ini mungkin kita katakan inilah banyak ujian yang menimpa para nabi, para solihin. Ya. Kalau kita baca orang yang paling banyak ujiannya adalah para anbiya. Waktu Nabi ditanya, man asyadun nasi balaan, siapa orang yang paling banyak ujiannya? Maka Nabi berkata, al-anbiya, orang paling banyak ujiannya orang para nabi. Tsumma salihun, orang soleh. Tsumma al-amsal fal amsal. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Jadi kemungkinan pertama seorang dikasih ujian dalam rangka untuk mengangkat apa? Derajat. Kemungkinan kedua, dan itu yang mungkin banyak terjadi karena musibah-musibah, karena dosa-dosa yang dilakukan. Kata Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di atas muka bumi dan di daratan, ya. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah perbuatan manusia, ya. Liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu, Allah melakukan demikian, Allah ciptakan kerusakan tersebut agar mereka merasakan sebagian dari akibat yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar, ya. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Banyak musibah yang tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah kalian, dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Seandainya setiap maksiat kita lakukan ada musibahnya, kita akan binasa. Seandainya setiap kita maksiat kita ada musibahnya, kita akan binasa. Kita aja untuk menjaga mata saja susah di zaman sekarang ini. Kalau setiap kita ngelihat yang haram, kepala kita kejedut keluar darah, udah mati kita di jalan. Tetapi tidak, kata Allah, wa ya'fu an katsir. Banyak yang Allah ampuni, tapi Allah kasih teguran-teguran supaya orang itu apa? Sadar. Ya. Saya alhamdulillah ya, kita lihat saudara-saudara kita tatkala di Lombok, ya, musibah menimpa mereka, gempa, tapi alhamdulillah mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tegar. Saya kemarin ke sana, ya meskipun rumah mereka runtuh rata dengan tanah, tapi mereka tetap sholat, anak tetap sekolah, ada dibuat musola sementara, masjid sementara. Masya Allah, jadi mereka tegar menghadapi semua. Mereka tidak lari dari kampung mereka, mereka tetap tegar di situ, ya. Ya, dan mereka butuh bantuan. Dan saya bilang ini musibah yang mungkin mengangkat derajat mereka, ya. Adapun mereka punya andil dalam timbul musibah, ya mungkin aja ada. Kita nggak bisa nuduh ini nuduh anu, tapi kita katakan kalau kita ini para nabi, kita para solehin, mungkin untuk angkat derajat, tapi kita bukan nabi dan juga para solehin. Kemungkinan kedua bahwasanya kita ini terkena musibah karena dosa-dosa kita lebih kuat. Tetapi tatkala kita yang seorang, karena saya mau diangkat derajat, emang ente siapa? Ente nabi, ente solehin, ya. Dosa ente banyak, dosa kita banyak. Ibu-ibu dosanya banyak, udah banyak, ya. Banyak, udah ngaku banyak, ya. Bapak-bapak juga banyak, ya. Akhirnya kalau kita kena musibah ya wajar, kita tidak bisa jaga pandangan, kita nggak bisa menjaga pendengaran, kita nggak bisa menjaga lisan, kita nggak bisa jaga komentar gatal, komentar sana komentar sini, kita nyebarin berita hoax, kita nuduh yang tidak, ya. Banyak hal, ya. Kita suudzon, kita ini, kita anu, ya, ibadah belum beres, ya. Jadi kalau terkena musibah itu wajar. Tapi yang paling penting bagaimana kita menghadapi musibah tersebut. Makanya kalau ada orang sakit kita bilang apa? Tahur insyaallah. Doanya apa? Tahur insyaallah. Tahur itu artinya apa? Semoga kau disucikan dari dosa-dosamu. Makanya dia mengatakan la tasubbul humma. Jangan kau mencela humma. Itu demam, karena demam itu bisa mengulangi dosa-dosa. Ya. Ya, terkadang orang doain Ustaz semoga sehat selalu. Saya juga tidak ingin sehat selalu, ya. Sekali saya juga tidak ingin sakit selalu, tidak, ya. Ya, tapi terkadang Allah kasih kita sakit untuk menegur kita. Ya. La tasubbul humma. Jangan kalian mencela demam, karena demam itu bisa mengurangi apa? Dosa-dosa. Jadi kalau ada keyakinan bahwasanya musibah menimpa, ya, karena sebagian dosa-dosa, itu benar. Tapi bukan berarti orang tidak terkena musibah lebih afdal daripada yang terkena musibah. Ya. Betapa banyak orang dikasih istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami biarkan mereka, tapi mereka sadari. Nanti Allah, ya, siksa mereka di akhirat. Ke dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya."
Wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tunda hukumannya dan Allah akan balas di akhirat kelak secara sempurna. Ya. Jadi kita bilang siapa belum tentu dosa-dosa di Jakarta lebih ringan daripada dosa-dosa di Lombok atau di Palu, belum tentu. Kita tidak tahu kenapa tidak ada musibah Jakarta. Ada sebab, mungkin ada orang yang berdakwah, mungkin ada orang yang berdoa, mungkin ada hal-hal yang Allah sehingga tidak jadi musibah. Ya. Bukan berarti orang terkena musibah lebih buruk daripada kita. Tetapi musibah terjadi peringatan bagi kita. Karena secara umum tidaklah musibah turun, apalagi bencana yang luar biasa, kecuali karena ada dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Dosa-dosa dan kesalahan. Dan kita lihat, dengar berbagai macam berita. Ini karena begini, ini karena begini, ada karena begini. Ya. Ya, kita hanya bisa berdoa semoga saudara-saudara kita tatkala terkena musibah menjadi apa? Sabar, dan semoga Allah mengangkat derajat mereka. Adapun jika menghadapi musibah dengan maki-maki, dengan tidak sabar, maka tidak ada faedahnya. Musibah tersebut bisa memperburuk mereka, semakin menjatuhkan ya derajat mereka di sisi Allah. Maka tugas kita menasihati mereka agar sabar dalam menghadapi musibah, dan lebih utama kita segera memberi bantuan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.